Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Anak susah sholat. Ini dia caranya. Nah, sudah diajarkan sama guru-guru kita, jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi yang mau aku kasih lihat nih. Masjid Ramah Anak di Yogyakarta. Ini dia tayangannya. Silakan. Kami sudah mengamalkan dengan izin Allah di Masjid Darussalam yang adzan anak-anak, yang iqomah anak-anak. Bahkan ketika sholat Jumat, jamaah mau masuk ke sini, ya, jamaah sudah masuk ke naik tangga ke atas, itu di tengah-tengah karena kita sekarang sedang kondisi pandemi, anak-anak sudah menyiapkan masker dan menyiapkan hand sanitizer. Baik jamaah yang ada di rumah, kira-kira gimana nih? Ini hubungannya sama yang tadi sempat tertunda lagi nih ya. Mengenai anak-anak yang datang ke masjid. Laki-laki ke masjid, anak-anak di rumah. Tapi takut orang tuanya ini nggak datang juga ke masjid, anak-anaknya lari-lari seperti Ustadz Syam bilang. Baiknya seperti apa Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Usman, Ustadz Bani, Mas Soni, Faz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para guru-guru kami dan orang tua yang sedang berusaha menjadikan keturunan yang mendirikan salat. Rabbana ja'alna muqiminas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan keturunan kami. Hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan sampai keturunan-keturunannya, bukan auladina disebut tapi dzurriyyatina. Semua keturunannya didoakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita juga minta seperti itu supaya kita bukan hanya kita yang mendirikan salat tapi anak-anak kita yang insya Allah mendirikan salat juga. Masya Allah. Maka yang pertama yang ditanyakan, boleh nggak anak-anak ke masjid? Sangat boleh. Sangat boleh, Masya Allah. Tapi dengan penjagaan orang tuanya. Makanya yang sedikit dipermasalahkan adalah ketika sang anak diperintahkan sama orang tuanya. Kata ibunya, kata bapaknya, ke masjid sana. Sana, azan sana ke masjid. Sini remote TV. Dia suruh anaknya ke masjid, sini remote TV. Subhanallah, dia mau nonton TV, anaknya disuruh ke masjid. Atau sana ngaji, sana ngaji. Orang tuanya suruh anaknya ngaji, terus dia minta handphonenya. Dia menonton di handphonenya. Maka subhanallah, ini adalah bukan sesuatu yang dicontohkan. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya ketika memerintahkan anak ke masjid, usahakan bersama dengan anak dan diajarkan bahwa jangan berkumpul sesama dengan anak-anak. Ini kan kita kekeliruan kita biasanya orang tua di depan, anak-anak di belakang semua. Iya, betul. Wah, subhanallah, ini yang membuat anak-anak berisik karena nggak ada yang jagain. Sesekali anak-anak di depan nggak apa-apa. Sesekali anak-anak di depan atau sesekali anak-anak selang-seling. Apalagi kalau anak-anak ini sudah dikhitan, ya, udah bersih ya, udah dikhitan, udah disunat, maka di dekatnya diselang-seling itu maka insya Allah itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Bahkan cerita ya, kisah daripada Sayyidina Husain ya, Sayyidina Hasan al-Husain ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayat apa yang turun tadi? Soalnya rukukmu panjang sekali. Atau sujudmu panjang sekali. Kata baginda Nabi SAW, bukan ayat yang turun tapi cucuku yang naik ke atasku. Jadi Rasulullah lama bangkitnya dari sujudnya dikarenakan ada cucunya yang naik. Berarti cucunya datang ke masjid untuk bermain juga. Jadi namanya anak itu wajar bermain. Bahkan pernah Rasulullah khutbah itu turun ngambil cucunya digendong. Pada saat khutbah, berarti cucunya nggak duduk dengerin khutbah, cucunya juga berjalan-jalan di tengah-tengah para sahabat. Maka namanya anak-anak diajarkan memang untuk dekat ke masjid, hanya tinggal diatur saja. Seperti yang ada di video tayangan tadi luar biasa, ngasih anak-anak panggung, daripada kau berisik azan aja. Dikasih azan, dikasih iqamat. Tapi kalau imam harusnya imam rawatib di situ. Aku mau nanya. Tentang apa tuh? Kalau misalnya anaknya perempuan gimana? Kan perempuan di belakang. Nanti anaknya hilang kalau di belakang kita di depan. Kalau anak perempuan ibunya ikut. Kalau anak perempuan mestinya ibunya ikut. Karena ya bisa jadi memang seperti itu, anaknya kabur. Adik saya pernah kabur seperti itu, ikut ke masjid, jadi dia kabur ke belakang. Atau kalau nggak kabur ke belakang dia lihat imamnya. Kang, abang saya yang imam yang mana nih? Kan biasa kalau di kampung tuh saya yang imam atau sholah nomor 2 atau ada yang nomor 3 yang imamin atau bapak. Jadi kalau dengar suara kita tuh dia nggak bisa bedain. Jadi datang dia, siapa sih yang imam gitu. Jadi tengokin gitu. Jadi dijagain sama ibunya. Kalau dalam hal
misal anak perempuan berangkat ke masjid. Umur berapa sih anak itu berangkat ke masjid? Ya sekiranya anak itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruknya. Maka subhanallah, yang lebih penting lagi adalah ketika kita berangkat ke masjid, perlihatkan kepada keluarga kita bahwa saya memberi efek baik ketika saya habis dari masjid. Oh, ada Yang efek keliru baiknya. adalah ada orang rajin ke masjid, Iya. kalau pulang ke rumahnya marah-marah sama keluarganya. Aduh. Baru pulang dari masjid, Assalamualaikum, mana makan malam? Assalamualaikum, mana tehku belum disiapin? Apa kau itu? Dia marah sama Jadi istrinya. nggak ada efek baiknya. Padahal dari masjid, harusnya orang yang pulang dari masjid, Astagfirullahaladzim. Kaget. oh itu marah-marah Itu contoh. marah, itu contohnya kayak gitu ya. Tapi Ustaz, ada yang keganjel ya. Ah. Tadi kan Ustaz bilang kan kalau misalnya yang penting pulang dari masjid kita harus ada efek baiknya gitu ya. Betul. Jangan pulang jadi malah ada efek negatifnya gitu ya. Betul. Tapi yang keganjil adalah gini, misalnya lagi sholat nih, maaf deh aku boleh minta izin gak Ustaz Bani Oke, sama Habib? izin. Misalnya kita lagi sholat, anaknya kan tadi kan abang sini. Tadi kan, nah misalnya Ustadz kan Iya, imam nih. izin Habib. Tadi kan Ustadz Syam bilang kalau misalnya boleh ajak anak, tapi ada orang tuanya juga kan. Betul. Nah selang-seling gitu kan, misalnya Iya, kan selang-seling gitu. selang-seling. Biar anaknya nggak main-main di belakang. Betul. Tiba-tiba lagi sholat, berjalannya sholat nih, Allahu Akbar gitu kan. Tiba-tiba si Pasnya kabur. jalan-jalan gitu, jalan-jalan Maaf ya muter-muter. kalau prakteknya nggak sopan. Iya. Habib. Ya ini lagi Terus sholatnya. jalan-jalan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia bolak-balik gitu. Selama tidak yang namanya membahayakan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah membahayakan ditangkap. Oh gitu. Nah, itu tidak karena ada uzur kan, yang membatalkan sholat kalau gerakan tanpa ada uzur. Ya iseng aja dia garuk-garuk segala macam. Nah, itu membatalkan sholat. Tapi kalau ada uzur, Ditangkap. misal nih Faz sini Faz, Faz nih, Faz lagi nemenin aku misalnya, aku ngimamin gitu kan, aku ngimamin. Tiba-tiba Faz iseng dia lihat sound system di depan. Datang dia masuk ke dalam, dia mau ngerecokin sound system. Boleh aku tangkap dia. Aku tangkap untuk kubalikin. Karena berbahaya baik bagi alatnya dan dia juga bahaya. Takutnya listrik gitu kalau udah berbahaya. Itu yang nanggung dosanya bapaknya toh. Kok dosa? Kalau misalnya lari gitu, enggak berdosa. enggak berdosa. Namanya anak kecil enggak ada dosa baginya, hanya salah saja. Oh, baik. Diberitahukan. Ustadz Syam tahu aja sound system mentang-mentang cucunya menyanyi dangdut. Oh iya ya. Iya, dekat-dekat sound system aja bawaannya mau. Dia pengen ini. Iya, ya Allah. Silakan. Karena saya pernah dalam keadaan sholat itu ada anak kecil lari-lari, dia ambil air, dia mau siram kabel. Ya Allah. Langsung bapaknya batalin sholat, dia tangkap anaknya. Karena itu sangat berbahaya. Jadi Berbahaya. kalau ada uzur silahkan dibatalkan sholatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Siap. untuk penjelasannya. Didi mau nanya Mau nanya lagi. sama Habib Usman. Oh sama Boleh. Habib Usman boleh nanya apa? Habib Usman, abang mau nanya. Boleh, Abang. Katanya ada sunnah dari Nabi Muhammad untuk orang tuanya ngajarin anaknya biar anaknya semangat sholat. Oh, Nah emang itu ada? gimana? Nah, ini menarik. Ada ya Bib ya? Ada. Wah, Nggak, kalau tapi gitu. nggak lama kok setelah ini. Sekarang aja. Nanyanya kan sekarang. Mau penjelasannya soalnya aku juga kepo emang ada ya Bib ya? Ya akhir afwan, Mas Wani, Ustadz Bani, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar anak semangat dalam menjalankan sholat, maka orang tua wajib untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diceritakan sama Ustadz Syam tadi, itu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husin itu sampai bermain di belakangnya Rasulullah sampai naik ke atasnya. Berarti apa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk melakukan sholat berjamaah. Oleh karena itu, orang tua dimanapun berada, ayo gerakan anaknya untuk ikut sholat bareng bersama orang tuanya. Dulu masih kecil, saya itu sholat diajak sama orang tua saya suruh ikut sholat. Sampai-sampai nggak digabungin sama siapa? Sama anak-anak kecil yang di belakang. Takut main lari-larian sampai kayak tadi tuh. Mengganggu orang lain sholat. Akhirnya apa? Saya dituruh di depan, ya kan? Ditaruh di paling pojok kanan atau pojok kiri. Ditaruh sebelah kiri, udah ditaruh di sebelahnya gitu kan. Jadi kan nggak bisa kemana-mana, jangan gerak, diem aja di sini. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, orang atau siapapun mereka yang dimana mendidik anaknya dari usia 2 tahun atau 1,5 tahun atau 3 tahun, itu senang banget ngelihatnya. Karena apa? Dia membawa anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah besok anak ini akan tersentuh hati dan jiwanya 2 hal. Yang pertama, dia tersentuh pertama kali yang ngajarkan saya sholat. Masuk ke dalam masjid adalah orang tua saya. Yang kedua, dia terbiasa mendidik anaknya untuk apa?
untuk mendekatkan diri kepada Allah dari usia dini dan terbiasa. Anaknya akan merasa, oh saya ini sholat, saya harus sholat. Karena dari kecil saya dididik untuk sholat. Nah, ajak anak itu untuk memakai pakaian yang terbaik. Coba contoh sekarang nih, Iya. Mas Sony Aku- ngasih anaknya apa nih biasanya nih? Kalau sholat, oh pakai Biar sarung. semangat, biar semangat. Pakai sarung aku biasanya suruh. Coba. Aku suruh pakai sarung ya. Bentar, Pakai bentar. sarungnya udah bener atau belum? Aku udah bawain. Dites Nah, coba. ini dia. Waduh. Kayaknya hari ini aku di Cara terus megang nih. mic-nya gimana? Nah, Mike Kayak taruh. gini nih. Gini. Nah, coba yang pakein bapaknya. Oh bahaya loh. Bisa gak pakai sarung? Bisa enggak? Aneh pakai sarung, jalan kemanapun juga Ini alhamdulillah. Habib langsung kenceng. ngetes Habib. Iya masih kenceng ya. Kenceng. Wah ini sarungnya malah kain yang licin gini lagi. Enggak, asal makainya bener enggak insya Allah. Mau licin juga enggak. Enggak gitu. Pakainya enggak gitu. Nah, Coba coba, gimana minta sih? tolong pegangin tengahnya coba. Nah. Coba. Coba gimana bang? Bener nggak bang kayak gitu? Ini enggak Sesek- bener makanya tuh, lihat Sesek tuh. nggak, Bang? Sesek Enggak nggak, Bang? bener, makanya Enggak. bener. Enggak, tapi Malah jatuh. kalau Kursinya misalkan- ngelawak lagi. tapi kalau tapi kalau misalkan kayak ditarik-tarik aja dia kan biasa. Bener gak sih Beb? Gini ke kan sini. biar kenceng ya Ustadz Syam. Enggak, pakainya enggak begitu. Pakai yang bener itu ada tekniknya. Hah? Jadi Ya, jalan coba. kemanapun juga enggak kedodoran. Oh gitu. Aneh Gimana biasa tekniknya? sering pakai sarung, jalan kemana aja insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini aman. Nggak usah Ya kan? diikat-ikat Karena apa? lagi. Pakainya Coba. jangan tiba-tiba ternyok. Takutnya nanti pas ada ijaz narik-narik sarung kan. Iya bener Enggak, tuh. tapi kalau Jadi- pakainya benar dia bisa kencang. Gimana Kalau ya? pakai bener pasti kenceng. Kencang pasti Gimana? kencang. Berarti yang Coba. salah siapa bang? Apa? Yang salah siapa? Dedi. Nah, duduk lagi silakan. Ya Nah, intinya adalah kasih semangat Silakan anak duduk, diajarin cara pakai sarung yang benar. Nah, intinya adalah terus apa lagi? Pakai wangi-wangian. Jangan bapaknya dong pakai wangi-wangian. Nah, bapak-bapak ibu di rumah jangan bapak sama ibu dong pakai wangi-wangian. Kasih anaknya wangi-wangian biar apa? Anak mempunyai semangat untuk sholat. Sehingga apa? Anak tersebut menjadi anak yang pede. Oh, wangi nih, mau sholat. Mau kemana? Mau sholat. Apalagi dikasih pakai misik, pakai gahru. Oh, Masya Allah. Jadi lebih wangi. Dan juga pakai apa lagi? Apa lagi? Pakai peci yang bagus, Oh. bawa sejadah, ambil wudhu dari rumah, ada pahala yang besar lagi. Itu baru Masya Allah. Dari hal-hal terkecil itulah yang benar-benar harus diajarkan karena Betul. efek dan manfaat itu besar ya Bib ya. Betul, Masya betul. Allah. Nanti ya diajarin pakai sarung yang benar ya. Iya, Kita ke Dad. rumah Habib Usman kita belajar. Oh iya. Kan tadi udah ada tayangannya. Oh udah nggak ada. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Jamaah jangan lupa diajarkan anak-anaknya dimulai dari sekarang karena insya Allah anak-anak kita akan menjadi penerus kita yang soleh dan soleha nantinya. Amin ya robbal alamin. Aku mau lanjutin lagi kalau tadi sudah diajarkan hal-hal yang membuat anak kita semangat untuk sholat, tergerak hatinya. Tapi kira-kira bukan cuma cara-cara doang, aku juga butuh doa. Namanya juga orang tua ya, pasti butuh sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Ustadz Bani, Ya. doanya ada nggak supaya anak tuh tergerak hatinya untuk sholat, nggak males sholat, nggak harus disuruh, gampang untuk melakukan sholat. Ada doanya nggak dan bacanya tuh kapan doanya itu Ustadz Bani? Masya Allah, ini penting banget nih. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Tafadhol, Syam, Ustadz Bani. Mas Sony, Abang Pas, dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Jadi betul, selain kita ikhtiar tadi yang sudah diajarkan oleh guru kita Habib Usman tentang bagaimana cara mendidik anak kita, menyupport mereka untuk rajin melakukan ketaatan kepada Allah, terutamanya adalah sholat, kita harus libatkan Allah. Supaya kita harus yakin betul yang bikin anak saya rajin sholat ini bukan cuma saya, tapi Allah. Saya ini nggak bisa ngapa-ngapain kecuali tanpa bantuan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada doanya nih dalam surat Ibrahim ayat 40. Nah, jamaah di rumah bisa dicatat nih ya. Doanya tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Syam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Menarik. Doa ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sebelumnya Allah karuniakan kepadanya anak di usia yang tidak muda lagi. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Ya Allah, bersyukur aku di usia yang tidak muda lagi kau karuniakan aku anak. Ada yang mengatakan 50 tahun, 60 tahun baru diberikan anak itu. Setelah itu apa? Pertama yang beliau minta itu bukan jadikan anakku pilot, jadikan anakku belum ada sih, zaman itu pilot ya. Bukan jadikan anakku sukses dalam ini, dalam hal itu. Yang pertama sekali, ya Allah jadikan aku dan juga keturunanku ini semua nanti adalah orang-orang yang selalu bisa istiqomah untuk taat melaksanakan sholat kepadamu ya Allah. Ya Allah terimalah doaku. Dan betul kata Ustaz Syam tadi, bukan anakku saja, tapi anak keturunanku.
cucu, cicit, apalagi ke bawah terus sampai kita. Mudah-mudahan kita termasuk keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Amin. Kapan doa ini dibaca? Jadi doanya di surat apa tadi? Ibrahim ayat 40. Kapan dibaca? Sebetulnya kapan aja boleh dibaca. Di setiap waktu, kapanpun, selama di tempat-tempat yang baik, kita doa. Ya. Jangan lagi main game, kita doain, nanti jangan dulu lah. Ya. Pilih momen juga yang terbaik. Tapi yang paling afdal adalah di 2 waktu. Kapan itu? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyud du'ai asma. Doa yang paling didengar itu kapan? Yaitu jauful lail al-akhir. Yaitu di sepertiga malam terakhir. Wa duburas salatil maktubat. Dan di akhir salat fardu. Nah, ini 2 waktu yang paling afdal. Plus kita tambahkan sebelum tidur. Jadi sebelum anak tidur ini kita doain. Dan doakan, usahakan baca doanya itu dikencengin, diperdengarkan ke anak kita. Bukan cuma bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Sehingga anak ini, oh Dedi mau aku supaya rajin sholat ternyata. Oh mama supaya ingin aku ini anak jadi selalu istiqomah sholat. Jadi tertanam dalam benaknya, betul kata Habib tadi, tertanam dalam benaknya dia akan berupaya untuk mewujudkan keinginan dan doa dari orang tuanya itu. Nah itu. Sekarang kita baca bersama-sama. Ya, Ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqimas salah muqimas shalah wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati Rabbana Rabbana wa taqabbal du'a. Wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku jadikanlah aku dan keturunanku, dan keturunanku, yaitu anak cucuku, yaitu anak cucuku, menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat. selalu mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doaku. Ya Ya Allah, Allah. terima. Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani untuk doa-doanya. Berarti itu di 2 waktu yang terbaik tadi yang Ustadz Bani sebutkan itu ya. Dan juga sebelum tidur yang keras. Keras mungkin atau gimana Ustadz Bani? Jangan terlalu kencang, Jangan yang terlalu penting anaknya denger. Berarti anaknya denger. Oh ngomong-ngomong ya tentang kenceng-kenceng atau doa-doa, saya penasaran sebenarnya ini. Apa? Doanya Fairuz sama Sony itu apa luar biasa. Jadi Masya Allah nih Habib sama Ustadz Bani. Iya. Fas itu bukan hanya sayang sama dedinya, bukan hanya Masya luar Allah. biasa udah membaca Al-Quran, udah ngerti insya Allah, udah tamyiz insya Allah, tapi juga bisa masak ternyata. Oh ya? Oh ya? Iya dong. Pasti dong. Masa sih? Warna Emang bisa dimasakin. masak? Emang masak apaan? Emang masak apaan kemarin? Apa menunya kemarin? Ada pokoknya menunya yang bikin aku tuh wah rasanya sih bikin jatuh cinta banget nih pokoknya kalau dimakan ya. Ya Bang ya. Masa sih? Iya deh, tapi Didi jangan bohong ya, soalnya pas makan abang lihat Didi enak-enak. Masa sih Pengen kayak gitu? dimuntahin. Masa. Tapi Gimana ya? Gak. Tunggu. Aku punya bukti. Ah, Aku punya bukti. ada buktinya lagi. Ada buktinya. Ini nih kita sama-sama saksikan tayangannya ini dia. Ya Allah. Pas. Iya Dad, kenapa? Bang. Ya Allah, tangan Didi ini kenapa? Tangan Didi kesleo. Bentar ya Didi, abang cari ke dalam dulu obatnya. Es batu. Sakit Didi, banget. ini Didi. Obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sayang nanti kamu pegang. Aduh. Didi, kita istirahat di dalam aja yuk. Ayo. Sini. Nah, aduh. Didi udah sarapan belum? Belum Bang. Nanti kalau tangan jadi udah mendingan baru Didi sarapan ya. Didi jangan khawatir, karena hari ini tangan Didi lagi sakit, abang yang buatin Didi sarapan. Beneran. Iya dong. Yaudah yuk kita masuk dulu. Yuk. Didi hari ini sarapannya mau apa?
kecap, rumput laut, sama rotinya. Oke, ayo kita ke Dedi. Dedi, ini ada telur, kecap, rumput laut, sama roti coklat kental manis kesukaan Dedi. Udah, makasih ya Bang, Abang udah masakin Dedi nih, udah ngerawat Dedi. Sekarang Dedi makan ya. Stop, abang aja yang suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak, Ded? Enak. Kamu enak gitu. Kok mukanya gitu sih? Makan gini. Kenapa muka Dedi kayak gitu? Enggak, kalau jadi makan biasanya normal aja. Kayak gini. Emang ini nggak normal ya? Tadi gitu. Enggak normal. Bang makasih ya Abang udah masakin Dedi, udah ngerawat Dedi, tuh tangan Dedi keseleo. Abang harus terus kayak gini. Abang harus terus perhatian sama orang, ya. Walaupun itu orangnya bukan Dedi. Jadi bukan cuma sama Dedi aja, tapi sama orang yang membutuhkan bantuan. Abang harus terus perhatian, mau nolongin orang. Nanti kalau misalnya Abang terus kayak gitu, makin banyak orang yang sayang sama Abang. Makin banyak orang yang cinta sama Abang. Dan kalau misalnya Abang punya sifat yang mungkin kurang bagus, sifat yang jelek, insya Allah itu bisa hilang kalau Abang perhatian dan mau nolongin orang lain. Makasih ya, Net, nasihatnya. Dedi juga makasih, udah ngerawat Dedi, udah masakin Dedi. Sekarang coba lagi. Yang banyak. Yang lagi. Hmm. Rasanya gimana?